Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawe Ulama 41. Kali ini kami akan menceritakan tentang kisah Sunan Geseng. Sunan Geseng atau sering pula disebut Eyang Cakrajaya adalah murid Sunan Kalijaga. Ia adalah keturunan Imam Ja'far Shadiq dengan nasab Sunan Geseng bin Husain bin Wahdi bin Hasan bin Askar bin Muhammad bin Husain sampai ke Imam Ali. Menurut Babat Jala Sutra, Ki Cakrajaya atau Sunan Geseng adalah murid dari Sunan Panggung atau Raden Watisworo, cucu Raden Brawijaya yang kelima atau raja terakhir dari Mojopahit yang dimakamkan di Dusun Kutan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Makamnya terletak di bukit pinggir Sungai Progo. Beberapa orang menganggap antara Ki Cakrajaya dan Sunan Panggung adalah orang yang sama. Menurut hikayat, pada suatu saat ia mengikuti anjuran Sunan Kalijaga untuk mengasingkan diri di suatu hutan untuk konsentrasi beribadah kepada Allah. Di tengah lelakunya itu, hutan tempat ia mengasingkan diri atau muslah saat itu terbakar. Tetapi ia tidak mau menghentikan tapanya. Sesuai pesan sang guru untuk jangan memutus ibadah apapun yang terjadi sampai sang guru datang menjenguknya. Demikianlah ketika kebakaran berhenti dan Sunan Kalijaga datang menjenguknya, dia dapati Cakrajaya telah menghitam hangus. Meskipun tetap sehat walafiat, maka digelarilah ia dengan Sunan Geseng. Jadi asal muasal dinamakan Sunan Geseng itu karena di saat dia muslah, ia terbakar sampai kulitnya gosong, tapi dia tetap sehat. Makam Sunan Geseng terletak di Dusun Jolo Sutro, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Setiap tahun ada perayaan dari warga setempat untuk menghormati Sunan Geseng. Selain di dekat pantai Parangtritis, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto di kaki Gunung Andong dekat Gunggung, Telomoyo. Secara administratif di bawah Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Masyarakat sekitar makam khususnya dan Grabak pada umumnya sangat mempercayai bahwa makam yang ada di puncak bukit dengan bangunan sungkup dan makam di dalamnya adalah sarian atau makam Sunan Geseng. Pada bulan Ramadan
pada hari ke-20. Masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Selain itu, di desa Kleteran, terletak di bawah desa Tir, juga terdapat sebuah pondok pesantren yang dinamai Ponpes Sunan Geseng. Ada sebuah makam yang konon juga makam Sunan Geseng, tepatnya di hutan di atas Bukit Kapur, kurang lebih 10 km di sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur. Yang konon juga Sunan Geseng bertapa di situ sampai akhirnya hutan terbakar. Dan pada saat dia wafat, dimakamkan di situ. Karena di dusun Geseng tersebut terdapat sebuah makam yang di atasnya terdapat batu nisan dan banyak diziarahi orang. Dan dari situlah para peziarah yang pada umumnya berziarah di makam Sunan Bonang di area Tuban atau di makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi selalu menyempatkan untuk berziarah ke makam Sunan Geseng. Masjid Sunan Geseng terdapat di Pegelen, Purworejo. Beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa setelah lulus menjadi wali, Sunan Geseng kembali ke Purworejo. Dalam perjalanannya melewati pegunungan Menoreh, salah satunya adalah di daerah Teganing, dekat Waduk Sirmo. Beliau meninggalkan jejak atau batur atau pondasi calon pondok pesantren yang sedianya akan ia bangun. Dari sini mari kita angan-angan perjuangan Sunan Geseng ketika untuk mencapai derajat wali. Beliau sangat patuh sekali dengan gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Dengan kepatuhannya ini dia mendapatkan derajat kewalian sehingga bergelar Sunan Geseng. Itulah tadi sejarah singkat dari Sunan Geseng. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.